saya serahkan kepada Pak Yudi. Oke. Sudah ini langsung ya Pak Dayat ya? Oke, langsung. Kuas sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dayat atas waktunya. Mungkin sebelum masuk ke sesi pembuatan intro untuk kualitatif, seperti yang disampaikan Pak Dayat tadi, kami sebenarnya dari pengurus itu ingin ada kegiatan yang lebih real lagi gitu ya. Jadi kita menulis tiap 3 minggu atau tiap 1 bulan. Nanti di dalam 1 bulan itu awal bulan kita tampilkan dengan grup siapa yang sudah menulis, mulai dari kualitas intro sama backingnya, kemudian kritiknya, draft intronya, itu biar ada kegiatan yang nyata gitu sehingga nanti kita bisa membantu sampai dengan publish. Mungkin nanti itu di sesi akhir akan kita diskusikan kembali Pak Dayat ya dengan teman-teman anggota AIRID. Bapak Ibu mohon izin mengingatkan sedikit sebelum masuk ke yang kualitatif agar tidak lupa. Ini sekilas saja. Ini sebenarnya gap yang kuantitatif kemarin itu mengingatkan aja ini yang kuantitatif yang pertemuan tanggal 22 April 2022, vakum Mei Juni. Ya, 2 bulan vakumnya. Kemudian mengingatkan aja ini bahwa gap-nya di dalam kualitatif kemarin itu ada banyak ya, ada theoretical gap, ada empirical gaps, methodological gaps ataupun yang lainnya, instrumen dan lain-lain. Kemudian dari move ini yang dimiliki oleh Swell ya sama Frick yang kita ikuti yang selalu saya pelajari ketika menulis itu ada 3, yaitu yang pertama establishing research territory, yang wajib adalah review previous studies, memperkenalkan area penelitian dan mereview previous research dalam area yang ditulis ya. Kemudian yang kedua yang wajib itu gap-nya. Kemudian yang ketiga itu tujuan, itu yang wajib walaupun penjelasannya banyak. Move 1 itu ada 4, move 2 itu ada 3, move 3 itu ada berapa, itu yang wajib hanya 1 yang saya ambil. Ini sekilas saja karena mengulang biar ada perbandingan dengan yang kualitatif nanti. Kemudian yang kuantitatif berikutnya itu adalah contoh kemarin, kartun video dan EYL, Incidental Vocabulary Learning, at home context. Itu kemarin kita berikan pandangan bahwa di A itu openingnya ada ini, establishing niche itu ada establishing territory, ada popularitas, kemudian sampai dengan kartun video di education, kemudian gap-nya sudah masuk ya kemarin ya, yaitu adanya waktu atau durasi video yang tidak ada landasan teorinya, berapa menit seharusnya untuk anak-anak, untuk dewasa. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya learning support, atau support untuk learning itu tidak ada. Artinya ketika para peneliti atau educators itu melakukan penelitian tentang multimedia base, entah itu kartun, entah itu video, ketika diterapkan dalam penelitiannya, mereka tidak dikasih embel-embel apapun, tidak ada learning spot-nya. Sehingga itu sulit buat siswa yang tidak pernah belajar bahasa Inggris di sekolah, misalkan kelas 3, kelas 3, 1, 2 itu kan belum pernah dapat bahasa Inggris ya. Nah, sehingga perlu adanya learning spot. Nah, itu kemarin. Terus kemudian tujuan. Nah, sebenarnya ini sudah kita tawarkan free untuk teman-teman. Namun ini yang merespon hanya 1 dan anggota baru Pak Bahar ini. Luar biasa. Artikelnya selesai Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan biar Bapak Ibu semangat. Artikelnya sudah tersubmit di call IG juga. Pak Basori ya, Pak? Iya Pak Basri, aduh ini luar biasa, anggota baru Luar tapi biasa, Pak Basori. nulisnya itu seminggu bisa 3 kali Bapak Ibu merevisi, mereview begitu. Ini tidak saya tampilkan nama penulisnya ya. Ini Pak Basori kontribusinya luar biasa. Sebenarnya ada 2, tapi yang 1 belum jalan ya Pak Basori. Akhirnya saya ambil Pak Basori aja karena kontribusinya banyak. Ini sudah jadi Bapak Ibu. Jadi yang sebentar belum saya share screen ya. Ini hanya menyemangati aja sambil mengingatkan bahwa di dalam kuantitatif gap-nya itu sudah masuk gap-nya di bawah sini. Ada di mana ini ya? Saya besarkan dulu. Gap-nya, klaimnya masuk, teritori masuk, kemudian yang belum itu adalah ini, most available research
classroom setting itu kemarin, karena yang di out of class intervention itu hanya punya saya yang ada di Call IJ 2021 atau 2020 terbitnya. Kemudian yang kedua, dia adanya kurikulum ya, kekuatannya, ini kritik kita, backingnya pun juga ada. Kemudian ada lagi apa ini? Inconsistent of duration of cartoon. Ini ada juga. Kemudian limited learning supports. Nah, ini juga ada. Kemudian kita tampilkan di sini learning spot-nya itu dari Sun and Dong 2004. Kemudian apa ini? Control duration itu 12 menit itu dari Kota Prof ini Pak siapa namanya Basori yang nyari semuanya luar biasa. Kemudian metodologi learning support-nya juga kita ikuti dong ada di sini. Jadi kalau sudah ada begitu itu enak. Ini hanya menyampaikan aja bahwa yang kemarin itu sebenarnya kalau dilakukan bisa jadi seperti ini. Nah, desainnya ini ada learning support-nya ada 3 ya. Ada no translation, ada translation tapi dalam bentuk word. Ada word translation sama warming up, mereka diberikan drilling. Kebetulan ini sekolah almarhum ayah ada di Blitar, ada sekolah keluarga gitu ya, namanya Al-Falah MI. Jadi kami melakukan penelitian pertama, yang kedua di situ. Sudah selesai Bapak Ibu, sampai dengan finding. Jadi sebenarnya yang kita sampaikan free itu kalau mau ditekuni, itu bisa selesai Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu aja di luar aktivitas AIRIT ini, monggo kalau mau kolaborasi saya dengan senang hati ya untuk research itu. Tidak usah sungkan Pak sama ikut gabung, silakan nulis saja. Terus kemudian di-share ke Mbak Nanda atau ke tim begitu. Baik, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu kualitatif ya. Yang kualitatif dalam membuat intro, karena sudah ada bayangan yang kemarin itu hanya ngulang saja. Baik, kita masuk ke dalam kualitatif. Bagaimana kualitatif intro dituliskan di dalam introduction. Sebenarnya enak Bapak Ibu, karena di setiap pertemuan, setiap sesi itu setiap bulannya, itu kami mencoba memberikan topik baru, topik-topik dengan gap yang sudah ada, draftnya pun kita diskusikan di sini. Jadi nanti Bapak Ibu sebenarnya tinggal ikut menulis, nanti kalau Bapak Ibu kontribusinya bagus, kita masukkan di nama pertama kalau kontribusinya lebih dari 60 gitu ya. Nama kedua kalau sekian, nama ketiga itu free Bapak Ibu. Nanti kita bersama-sama ngerjakan. Kita coba bagaimana klaim sama backing yang ada di kualitatif. Ini masih sama. Ini saya tadi ngutip yang lama. Ternyata Swell itu sudah mulai 96 sudah ada. Yang tadi saya kutip 2012 ya. Seharusnya ini 2012. Itu establishing research territory itu ada 3, tapi yang utama masih sama dengan yang kuantitatif, yaitu reviewing items of previous research. Ini obligatory. Karena obligatory itu namanya wajib, tidak boleh ditinggal. Tapi yang claiming centrality sama making topic generalization itu boleh ditinggalkan, menurut Swell ya sama Frick. Jadi namanya reviewing items of previous research. Nah, ini yang sebenarnya harus dilakukan kita semua. Kita harus membaca artikel atau mereview artikel seperti yang ditunjukkan di 2 pertemuan sebelumnya atau 3 pertemuan sebelumnya. Yang saya berikan contoh milik saya sendiri di TWT yang publish tanpa substantive revision. Juga punyanya Mbak Nanda yang publish tanpa substantif, tanpa content revision. Itu punyanya mahasiswa S2 bimbingan kami juga, saya Pak Nir, sama Prof. Slamet dari UNESA, itu terbit tanpa revisi. Jadi karena memang kita tahap pertama untuk bisa membuat klaim itu harus mereview. Jadi Swell itu sudah menyarankan, please review items. Item itu berarti topik yang kita bahas. Kalau kita bahas scaffolding, maka scaffolding itu yang kita review dari previous research-nya. Itu wajib menurut Swell. Kemudian yang kedua, itu masih sama juga. Jadi ternyata kuantitatif sama kualitatif itu move-nya sama. Di dalam kualitatif sama, dia yang wajib juga indicating gap. Isinya nanti kan mesti klaim sama counter claim itu kan pasti ada ya, sama backing gitu atau bahasa lainnya. Kemudian yang ketiga itu outlining purposes, ini wajib. Jadi kalau nomor 3 ini mau ikuti panjang, ada significance. Itu ada juga, tapi nggak saya tampilkan. Yang saya tampilkan yang kuning-kuning ini, yang wajib untuk dipenuhi oleh
penulis ketika kita ingin menerbitkan di jurnal yang bereputasi. Jadi sekali lagi, review itu wajib. Dari mana review ini bisa kita lakukan, sebenarnya sudah kita sampaikan di awal ya. Saya izin keluar dulu dari screen share. Saya masuk ke dalam contoh yang untuk dari mana asal review. Kalau kita keberatan mereview 20 atau 10 tahun terakhir, 2021, 2020 sampai dengan 2013 misalkan, kita ambil yang seperti ini. Saya ambilkan dulu dari folder. Kita bisa ambil dari, sebentar, saya tadi sudah download tentang lesson study dari jurnal dari jurnal Call. Kok filenya menghilang ini? Sebentar, kok nggak ketemu ini. Di kolaborasi, sebentar saya cari sebentar. Oh, nggak masuk. Filenya belum, nanti saya tunjukkan, mudah-mudahan bisa ketemu saya. Sebentar, ini kita lanjut aja dulu. Baru saya download, kok sudah tidak ada ini. Kita masuk ke dalam yang ini dulu, klik dulu. Ini sudah ya, 3 ini adalah yang wajib di dalam artikel kita. Jadi ketiga-tiga ini wajib. Nanti kalau sulit mereview yang 10 tahun terakhir, kita ambil yang systematic review Bapak Ibu. Tadi saya sudah download di jurnal Call tentang lesson study, itu systematic review tahun 2020. Ada saya cut-nya mungkin lupa tidak saya paste ya, sehingga tidak tersimpan di folder saya. Jadi lebih amannya Bapak Ibu ambil dari systematic review. Jadi satu artikel di mana penulis itu atau metasintesis itu ya, di mana penulis itu sudah mereview kadang-kadang 15 tahun terakhir. Sehingga kita tinggal meneruskan apa sih yang belum diteliti. Itu kadang-kadang belum dilakukan oleh kita. Belum ada peneliti baru yang menindaklanjuti. Contoh yang kedua, kalau sulit melihat dari summary ataupun dari systematic review atau metasintesis, maka kita bisa melihat siapa pakarnya di bidang tersebut. Misalkan task base, saya kemarin nulis task base itu bingung nyari kritiknya. Saya tunjukkan juga, task base itu mencari kritiknya susah. Oke, saya kalau task base saja ini kemudian. Task base. Saya coba cari dulu. Itu task base kan mbahnya itu siapa namanya? Yang dari New South Wales siapa? Lupa saya. Dia ahli sekali dalam task base. Kritiknya bisa kita pakai. Ternyata kritiknya beliau itu belum pernah dipakai oleh orang lain. Sebentar, saya cari yang task base milik saya yang baru selesai ini hibah penelitian ya. Hibah task base. Rod Ellis bukan, Sir? Iya, Rod Ellis. Terima kasih. Rod Ellis. Dari Bu Anang. Kritik task base itu yang dikritiki adalah situational authenticity sama pedagogical authenticity. Jadi apa yang dibuat oleh penulis itu belum mengarah kepada situational authenticity. Jadi belum bisa dipakai di real life-nya mahasiswa ketika mereka eksperimen. Yang ada adalah pedagogical, tapi seolah-olah gitu ya. Nah, itu yang dikritik. Akhirnya kita membuat sebuah penelitian yang bisa memfasilitasi. Nah, ini jadi akhirnya Bapak ini hibah ya. Saya gandeng dengan teman dari UNES juga. Kritiknya masuk di sini. Jadi saya kritik di sini situational authenticity-nya tidak masuk. Ya ini, real world task-nya itu tidak masuk. Jadi saya membuat, karena real world task itu sekarang berkaitan dengan internet, saya membuat aktivitas mencari di internet, terus kemudian dari situ dia bisa merumuskan sebuah role play, misalkan di hotel dan pesan hotel di luar negeri, berapa malam, ada yang menjadi resepsionis, ada yang menjadi tamu, kemudian dia nawar-menawar bagaimana, tapi browsing dari internet, tidak kita pandu, yang satunya dari buku. Nah, yang susah itu menemukan aktivitasnya dari buku ini. Itu saya browsing dari LibGen, dari internet, kemudian kita terapkan, akhirnya jadi selesai. Itu cara yang kedua. Saya kembali ke slide. Cara yang kedua untuk menemukan gap.
Jadi ada 3, selain dari recommendation for further researcher ya, itu bisa dari systematic review, bisa dari pakarnya kayak Rod Ellis tadi itu dia menguasai sekali task-based. Dan ini yang ISP Pak Dodi saya ingat mungkin bisa nanti diteruskan ISP lebih real lagi kalau mau task-based-nya pakai pakai real task begitu atau situational authenticity-nya di ISP lebih ditonjolkan. Nah, ini sekarang saya mau mencoba membuka dulu, bahasanya nguliti punyanya Mbak Nanda yang terbit tanpa revisi, mahasiswa S2. Ini bimbingannya seminggu bisa 7 kali. Jadi revisinya banyak, tapi akhirnya tanpa revisi ya. Judulnya adalah L2 ASD Learner Scaffolding Development After Long Interaction with the Mobile Story Sharing Application. Ini yang ngajar anak SD ini Mbak Nanda, sudah lebih dari 1 tahun dia mengajar ASD itu, dan meminta orang tuanya untuk bercerita melalui aplikasi di rumahnya gitu ya. Nah, ini saya tuangkan di sini. Jadi yang isi di dalam establishing territory itu scaffolding research was initially conducted in L1 context. Ini isi artikel tadi Bapak Ibu. Jadi ternyata scaffolding itu masih di konteks native language antara subjek yang Kurchikova, kemudian subjek yang lainnya punyanya siapa tahun 2021 itu human, itu juga di L1 konteksnya. Kemudian melibatkan juga children, teachers, sama parents. Menggunakan printed book juga itu melibatkan L1. Kemudian ketika printed book bergeser, jadi ini sebenarnya mengikuti alur ya, kita pakai logika juga. Kayak Kurchikova dulu kritiknya juga begini, dulu printed book ada scaffolding. Ketika printed book digantikan dengan e-book atau story application, adakah potensi scaffolding? Ini juga sama, ASD tapi printednya seperti apa, kita ngambil yang teknologinya, yang booknya itu teknologi. Kemudian ini yang kedua, digital era, itu juga L1, subjeknya sama, yang dilibatkan juga parents, teachers. Jadi lengkap scaffolding itu, baik yang untuk normal, yang SD belum ada. Ini yang normal semua, normal learners. Jadi anak-anaknya bukan anak SD, yang tidak memiliki communication barriers. Dia tidak punya communication constraint. Jadi dia komunikasinya lancar dengan orang tua, dengan ibunya itu bahasa Inggrisnya bisa karena exposure-nya kaya dia. Kemudian researchers and educators have acknowledged the contribution of scaffolding input traditional and technological base. Jadi urut ya, kalau begini itu alurnya sudah mantap. Alur dari tradisional scaffolding, alur tradisional scaffolding dari teknologi, kemudian kita ulas dua-duanya, kontribusi dari keduanya. Itu sebagai openingnya, sebagai review items tadi, reviewing items atau relevant references. Jadi kita wajib review scaffolding itu, kita kelompokkan jadi ini akhirnya. Ini versi kita. Orang lain mungkin bisa pakai versi yang lain. Kemudian setelah ketemu, kita tuangkan gap-nya. Tadi kan kita logika aja. Gap-nya tadi kan L1 ya. However baru, setelah kita puji however, the implementation is limited to L1 context with a rich English exposure. Jadi kalau dia native, ibunya dari mainland ya, Inggris, kemudian anaknya juga mainland, mereka itu kaya, di TV-nya juga bahasa Inggris, ngomong dengan orang tua juga bahasa Inggris, di sekolah juga bahasa Inggris. Sehingga mereka punya no communication barriers on the subject. Jadi itu klaim kita. Kemudian most subject have no cognitive constraints. Mereka tidak punya gangguan IQ karena subjeknya adalah normal students. Padahal IQ sama komunikasi itu sangat berpengaruh terhadap proses scaffolding, proses komunikasi dan scaffolding. Nah, itu yang kita pakai sebagai backing. Ini klaimnya, backingnya di bawah ini. Meanwhile, previous research also indicates that children cognitive and IQ significantly influence acquisition and production, affecting the scaffolding interaction process. Nah, enak, urutannya itu pas ya. Kita kritiknya, klaimnya punya, ada no communication barrier, ada IQ, ada L1, sehingga kita kritik, ya mesti kalau L1 itu dia lancar ya, kalau IQ berpengaruh berarti kita butuh bukti bahwa IQ sama kelancaran komunikasi itu menentukan scaffolding.
Ini sudah ketemu, ada di artikelnya Mbak Nanda, bisa di-download ya di LLR bulan Juli Agustus terbitnya, tanpa konten revision. Kemudian selesai, backing sudah, tinggal tujuan sekarang. Yang ketiga kita menuliskan purpose. Establishing niche ini kan gap tadi ya. Kemudian berikutnya adalah occupying the niche. Ini adalah state of the purpose. Jadi kita menyampaikan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian, kembali ke sini. Nah ini, this study examines, jadi dalam menyampaikan tujuan, kebaruannya pun juga masuk. Apa yang berbeda dengan previous research, itu masuk. Karena diklaim, tadi kan sudah berbeda. Kita melibatkan IQ, melibatkan ASD learners, melibatkan konteks IFL yang berbeda dengan ISL ataupun L1. Nah, sehingga kita munculkan di sini, this study examines the scaffolding process of ISD children with different IQ level, masuk kan? And parents routinely learning English for more than 1 year story app, using story apps itu ya. Jadi yang kita masukkan adalah IQ level. Kenapa? Karena adanya communication barrier tadi, kemudian ISD learners itu ada communication barrier, sama IFL yang mereka tidak kaya dengan English, exposure-nya tidak kaya. Nah, ini selesai. Kemudian masuk ke free topic. Ini topik yang kita bisa kolaborasikan bersama. Tapi mohon maaf tentang lesson study ya. Ini juga sedang dikerjakan oleh Pak Bahar yang sudah saya berikan komen. Sudah 3 kali mungkin beliau mengerjakan ini. Kalau yang lainnya ingin gabung nanti monggo langsung aja dituliskan gitu. Jadi setelah intro fix kita masuk ke literature review. Jadi free topic yang pertama yang Bapak Ibu boleh dilombakan gitu ya bahasanya, boleh berpartisipasi di dalam free topic ini, yaitu EFL Teachers TPACK Growth Through Lesson Study. Jadi kita melihat pertumbuhan technological pedagogical content knowledge Bapak Ibu guru yang mengikuti lesson study. Kemudian saya coba memberikan draft untuk establishing territory, yaitu opening paragraph di dalam intro. Ini kalau kita melihat sejarahnya dari ASD tadi sebenarnya sama logikanya. SD kan berkembang dari reading-nya printed, reading-nya berkembang menjadi e-books ya. Kolaborasi juga gitu yang lesson study ini. Lesson study awalnya adalah tatap muka, di mana 3 atau 4 orang dosen guru dia meeting together gitu ya, collaborate untuk teaching dengan bertemu di kelas, planningnya di kelas, kemudian teachingnya di kelas, yang lainnya observe gantian begitu, kemudian reflectingnya juga di kelas. Karena adanya blended learning, maka yang kedua ini lesson study bergeser dari yang tradisional tadi, itu bergeser menjadi semi. Dia separuh blended, separuh online, separuhnya offline, separuhnya daring, separuhnya luring. Kemudian, ataupun sebaliknya, separuhnya luring, separuhnya daring. Nah, akhirnya, kalau yang awal itu karena sifatnya traditional lesson study, bertemu tatap muka, maka fokusnya tidak mungkin technological, pedagogical content knowledge. Karena kan dia ngajarnya tradisional kan. Sebenarnya bisa juga kalau dia pakai PPT, pakai video. Tapi kebanyakan riset fokusnya kepada pedagogical content knowledge. Kemudian ketika berubah, blended learning itu menjadi mushrooming begitu, berarti well known atau terkenal. Kemudian orang mencoba menerapkan dua-duanya. Jadi seminar pun, lesson study pun banyak yang dilakukan secara blended melalui online dan melalui tatap muka. Maka mulailah teknologinya muncul. Namun karena logikanya, karena teknologinya ini kan separuh, kemudian tatap mukanya separuh, otomatis TPACK-nya menjadi parsial begitu. Ya kan, karena separuh pakai teknologi, separuh offline, sehingga menjadi tidak total TPACK, tapi semi TPACK kalau saya mengkritik. Nah, namun Bapak Ibu, yang kedua ini aja juga belum banyak yang meneliti, yang blended ini, blended lesson study. Kalau mau bisa yang blended, bisa yang TPACK full. Bagaimana keseimbangan TPACK dalam blended itu juga belum. Tapi yang saya fokus adalah yang TPACK full. Jadi saya minta untuk melanjutkan.
melanjutkan yang ketiga ini adalah, kalau tadi sudah blended, berarti ini urutannya kan full online kan. Berarti yang ketiga ini lesson study in online context. Juga diteliti karena adanya pandemi, mungkin karena adanya efisiensi, atau flexibility, atau practicality, agar lebih praktis, hemat, ataupun karena force major, maka lesson study dilakukan melalui online. Karena online, maka TPACK menjadi fokus utama. Teknologi tidak lagi menjadi semi, menjadi full technological pedagogical content knowledge. Itu intronya pembuka. Itu namanya adalah apa tadi? Establishing the niche. Jadi kita menyampaikan, mereview previous research tentang lesson study. Mungkin orang lain bisa mereview berdasarkan jalur yang berbeda, tapi jalur saya kan runtut juga, logis, yang penting logis. Jalur dari media ini kan, konteks yang berbeda, tradisional, blended, online. Fokusnya kan kelihatan, pedagogical, TPACK semi, TPACK full. Nah sekarang apa klaimnya? Occupying the niche-nya apa? Nah ini kan belum ada ini. Mungkin ada yang bisa mengisi, apa kira-kira isinya? Ini bisa isikan di sana ya. Nah, saya buat apa yang bisa nulis saja, tidak slideshow ya di sini. Apa kira-kira di sininya? Kita kritiknya tadi. Nah, kritik kita itu bebas Bapak Ibu. Kalau kualitatif kebanyakan kan konteks tadi ya. Scaffolding ada di printed, scaffolding ada di traditional printed book, printed story. Kemudian adakah potensi scaffolding ketika printed itu digantikan oleh application? Kemudian apakah scaffolding itu tetap muncul ketika digantikan subjeknya anak autism yang punya apa tadi, communication barrier sama IQ yang mengganggu dalam proses komunikasinya. Nah, apakah muncul teori scaffolding? Jika muncul, seperti apa teori scaffolding itu? Lebih sederhana sebenarnya model kritiknya di dalam kualitatif, karena kita biasanya hanya menggantikan konteks. Oh, konteksnya kalau printed lesson study-nya begini, pedagogical content knowledge-nya. Kalau blended berarti seperti ini. Nah, sekarang bagaimana jika TPACK ini di dalam situasi yang online? Nah, maka klaimnya adalah bisa instrumen yang dipakai kebanyakan kuantitatif juga logis, kebanyakan kuantitatif research untuk melihat TPACK dan menggunakan Misra-Kohler kalau nggak salah ya, Misra-Kohler, Misra and Kohler yang banyak dipakai ini. Misra and Kohler itu fokusnya kepada apa ini? Educational technology. Nah, efeknya sehingga tidak cocok bagi kontennya, konten konten English teaching ya, English teaching and learning. Ini sudah jadi satu kritik. Kalau Bapak Ibu nanti kejar MISA Kohler 2016 atau 14 ya, lupa saya. Kalau nggak salah 2014, itu saya kejar dia itu diterbitkan di Jurnal Education Technology dan isinya umum. Maka kalau isinya umum, nggak mungkin kita tahu bagaimana ngajar grammar, bagaimana ngajar grammar dengan teknologi, bagaimana mengajar konten course dengan teknologi, bagaimana ngajar English skill dengan teknologi, nggak akan kelihatan. Karena TPACK-nya masih general. Nah, ini bisa menjadi salah satu kritik. Kemudian teori TPACK belum digali ya, belum digali melalui kualitatif. Nah, ini juga bisa menjadi kritik. Yang penting nanti adalah bahwa instrumen TPACK yang ada itu kita kritisi, kita ambil sebagai untuk interview, untuk observasi, kita jadikan interview protokol kita. TPACK yang kita kritiki tadi, itu backingnya nanti adalah instrumen TPACK yang miliknya Misra Kohler itu kita adu dengan yang mirip-mirip punyanya EFL, teaching atau learning, kita lebur menjadi sebuah instrumen untuk interview protokol agar nanti muncul bagaimana praktek teaching English menggunakan konten teaching konten English
content knowledge English ataupun skill dengan menggunakan teknologi itu seperti apa praktek TPACK-nya agar muncul. Itu utamanya. Sebenarnya kritiknya hanya satu itu sudah bagus ya. Atau lagi belum banyak researchers yang meneliti TPACK dalam full online mode. Karena blended tadi masih online mode. Blended tadi masih semi kan, kalau yang blended lesson study tadi teknologinya masih semi karena masih menggunakan tradisional sama itulah. Ini nanti diuji dengan backingnya. Backingnya teori TPACK kita kritik teori instrumen ya. Instrumen TPACK yang educational teknologi kita kritik dan jadikan relevan dengan EFL teaching. Nah, ini harus ada backing bahwa kalau instrumen tidak sesuai, maka fokus tidak tercapai kan? Fokus riset tidak tercapai. Mudah lah, ini kita nyari browsing di Google Scholar bahwa kesesuaian instrumen itu penting. Nah, itu aja sudah cukup kita jadikan backing kita nanti. Selain backing yang lainnya, bahwa harus begini-begini gitu ya. Jadi mudah. Kemudian tujuannya sudah selesai. Tujuannya menjadi this research, this study aims to draw EFL teachers TPACK TPACK practices ya, TPACK practices during online lesson study. Practices during this study aims to draw EFL teachers TPACK practices during online lesson study. Ini sudah beres, sudah jadi tujuan ya. Bisa menggunakan using more relevant framework. Nah, itu sudah ada kebaruannya juga kalau ditambahkan itu. Ini kualitatif. Kalau mau kuantitatif, ini kualitatif. Kalau mau kuantitatif bisa survei sama mix method. Jadi instrumen TPACK yang tidak sesuai dikritik. Mungkin ada 15 item. Dari 15 item kita kritik mana yang belum detail, kita detailkan, kita uji cobakan, kita berikan ke tempat yang pernah melakukan lesson study. Kemudian kita interview juga. Jadilah 2 penelitian. Satunya satunya kualitatif. Dua-duanya mudah. Yang paling mudah ya mix method tadi. Mix method tadi dari ke kampus-kampus yang pernah di grup IRID, saya yakin banyak yang sudah lesson study, diberikan kuesioner suruh ngisi, kemudian kita wawancarai gitu, praktisnya bagaimana, persepsi mereka bagaimana melalui kuesioner, praktisnya seperti apa, challenge-nya seperti apa, sudah jadilah TPACK dengan mix method, kalau mau kuantitatif dengan mix. Nah, dengan kuan dan kual ya, mix method sama kual. Ini yang kual. Ini free topic yang pertama. Monggo Bapak Ibu kalau mau dikolaborasikan silakan. Kemudian free topic yang kedua, ini tentang lesson study juga tapi dialogism perspektif. Saya kebetulan neliti tentang dialogism. Dialogism itu dari Reinhardt ya. Dari Reinhardt tahun 19 berapa itu? 86 atau 76 bahwa seseorang itu bisa, ini sebenarnya mirip-mirip teori socio-cultural Vygotsky, tapi dia lebih mengarah kepada dialognya. Interaksi dalam hal dialog antar orang dengan artikel dengan apanya gitu. Jadi dialogism perspektif during lesson study interaction. Jadi ini mirip sama, kritiknya sederhana sekali. Intronya nggak jauh-jauh beda ya. Intronya nggak jauh-jauh beda. Kemudian gap-nya jelas bahwa selama ini lesson study yang dianalisa itu adalah learning improvement learners sama professional development. Tapi untuk bisa menjadi seorang yang profesionalnya meningkat,
itu jarang yang melihat prosesnya, di mana dialog between teachers atau among teachers ketika kolaboratif planning, ketika kolaboratif implementing, ketika kolaboratif reflection, itu dialognya nggak pernah dianalisa, sehingga sehingga belum ada kontribusi dari bagaimana dialog itu mampu meningkatkan entah TPACK atau professionalism teacher, meningkatkan professionalism teachers melalui lesson study. Ya, berarti ada teori dialogism ya, atau mau dialogism itu kan melalui interaction lesson study, tapi dilihat melalui perkembangan epistemologi. Nah, bisa dilihat epistemologi perspektif. Epistemologi perspektif atau berkembangnya keilmuan mengajar dia. Perspektif. Epistemological perspektif. Berarti knowing and knowledge. Bagaimana knowledge-nya dia berkembang, knowing-nya dia bagaimana, itu bisa. Misalkan setelah planning together atau kolaboratif planning, loh saya kok lesson plan saya begini, dengan diberitahu teman saya berubah. Lah proses berubahnya itu dari dialog itu digambarkan di sini. Itu namanya epistemologi development atau evolvement atau perspektif. Itu bisa dilihat juga. Silakan, ada 2 topik, mungkin tidak panjang-panjang. Jadi ada 2 topik, nanti boleh dikolaborasikan, kalau ada langsung dijapri aja. Ini ada intro saya, draft saya, nanti kita akan bentuk 4 maksimal ya, 4 penulis gitu di dalam 1 paper. Berarti kalau 2 sudah ada 8 paper yang sudah bisa 8 orang yang sudah bisa kontribusi. Tadi kan ada 3, satunya mixed method 12 orang, sudah bisa 12 orang, 4 kali 3 paper. Mungkin itu Pak Dayat, nanti selebihnya kita buat diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Waalaikumsalam. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa langsung bertanya kepada Pak Yudi. Silakan. Tidak ada? Pak Yudi. Oh enggak, Pak Basori, monggo silakan Pak. Oke, maaf. Terima kasih kesempatannya Pak Dayat. Pak Yudi, tadi yang dimaksud daripada kita membaca, shortcut-nya adalah mengambil sintesis review. Ini yang dimaksud itu library research itu Pak Yudi? Hasil penelitian yang terpublish di jurnal-jurnal top ya, SSCI gitu yang kita baca, tapi yang isinya review. Jadi ya, seperti library research yang dilakukan oleh previous researcher yang sudah terpublish, itu banyak saran sekali. Pasti dia arah riset ke depan itu di mana, itu pasti ada. Atau metasintesis, Pak. Atau metasintesis akan membahas tentang itu ada Pak. Coba saya cari ya di Google Scholar ya. Tadi saya download loh, kok ini belum tersimpan, belum saya cut, belum saya paste ke dalam ke dalam folder saya, Google Scholar. Kemarin saya downloadnya itu. Coba lesson study TPACK, nanti akan muncul tahun 2020. Nah ini mungkin. Meta analisis atau ini nih, critical review research. Gitu. Nah ini pasti isinya pasti tentang tentang summary dari ini 2011 sampai 19. Jadi kita ringan. Beliau ini Sing Chai sama Moon Yang Park ini sudah mereview berapa tahun ini ya? 9 tahun tentang TPACK research. Tapi mungkin mungkin belum ada yang teliti ini. Coba kita Berarti cek. kita bisa komentari dari hasil artikel ini ya Pak? Iya, kritik di sini sudah disediakan. Kelemahan-kelemahan artikel sebelumnya sudah ada di sini. Kita tinggal menerapkan aja kalau kita sepakat dengan topik ini. Kalau tidak cocok, kita cari topik lain yang isinya adalah critical review atau suggestion for further researchers atau metasintesis gitu. Tadi sudah saya download loh ini. Saya kok nggak ketemu toh. Insya Allah. Oke, saya coba download lagi, mudah-mudahan bisa. Nah ini di sarannya akhir itu ada loh Pak, ini kelihatan dia. Nah ini saya tadi baca kok. Dan prediksi saya belum pernah baca ini, saya baru kemarin. Betul prediksi saya itu bahwa TPACK lesson study itu belum dilihat.
Mana tadi ya? Ini. On this note, research on TPACK practice is lacking. Jelas kan? Berarti kan kita disarankan meneliti TPACK dan lesson study. Pasti Pak Afris kalau sudah begitu. Only with small body of literature review. Jadi yang kita isi itu lesson study dengan TPACK. Nah ini, malah disarankan future research should undertaken to explore TPACK in practice. Nah ini kan berarti kan kualitatif praktek TPACK seperti apa. Nah berarti ini bisa menjadi backing kita. Masih diperlukan riset tentang TPACK terutama dari sudut praktisnya. Dalam kurung ya ini dikutip siapa ini? Seng sama Chai 2020. Sudah kuat ini. Cari yang tahun-tahun terakhir. Pak Yudi izin masuk. Silakan Bu Kristi. Oke. Berkenaan dengan TPACK yang blended tadi kok saya tertarik nih Pak. Kebetulan kan kelas saya ini kan separuh online, separuh offline. Iya. Nah, itu mungkin bisa dijadikan salah satu dari temuannya nggak Pak untuk backingnya? Boleh saja. Nah, yang tergambar masih online saja, yang tergambar masih tradisional saja. Padahal blended itu kan sudah banyak yang ngaku ya. Namun jarang yang melihat dari dua sisi, itu sudah bagus. Kita nyari backingnya nanti. Siapa yang bilang jarang itu pasti ada. Saya yakin kalau kita browsing blended learning, blended professional development itu pasti ada yang mengatakan bahwa belum optimal professional development melalui blended itu pasti ada. Ya memang sih Pak ada banyak kendala di sana sini. Cuman kan mungkin karena situasi yang memungkinkan seperti itu, jadi supaya lebih efektif, akhirnya kita putuskan untuk partly online, partly offline. Gitu. Iya. Terima kasih Pak. Kalau diizinkan saya ingin gabung di yang blended TPACK. Kalau diizinkan saya mau gabung dengan yang TPACK, Pak. Ya nulis saja langsung Bu. Nanti nulis yang terbaik yang kita ambil. Jadi enak. Oh, kita beri mantap. Itu. Pak, terima kasih. Iya. Kebetulan saya sebenarnya kan kalau ada topik 8 itu ya saya berikan habis topik saya ditulis semua. Sudah habis nih tinggal topik. Kalau nanti saya baca lagi ada gitu saya berikan di sesi berikutnya. Karena kan begini ini kan tidak tentu masuk di bidang riset interest saya, jadi saya berikan ke teman-teman gitu saya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Maaf Pak Yudi. Iya, silakan Bu Sumiatul. Karena saya tertarik ke TPACK ini dan kebetulan saya masih proses meneliti tentang blended learning. Kemudian hasil diskusi ini sangat mensupport ya. Jadi tambahan ilmu buat saya dan saya tertarik untuk meneliti ini. Apakah ingin kolaborasi kita nyetorkan judulnya ke Pak Yudi atau nyetorkan apanya Pak? Draft intro, draftnya saja. Yang penting adalah kualitas opening, backing sama opening, gap sama purpose tadi ya. Nanti kalau tiga-tiganya bagus, tiga-tiganya kita ambil, kita buat literature review-nya. Oke. Baik, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Bu Sumiatul. Teman-teman ada lagi? Izin masuk. Silakan Pak Arief, silakan. Iya. Terima kasih Pak Moderator. Saya bersyukur sekali ini baru pertama kali masuk di kegiatan IRID. Berawal dari share teman-teman di WA Group, akhirnya saya beranikan diri untuk ikut. Tapi rupanya alhamdulillah sangat baik sekali di sini. Saya melihat akan di semacam belajar bersama ya, membangun bersama gitu kan. Nah, insya Allah saya ini sangat tertarik untuk bergabung di organisasi IRID maupun terlibat di collaborative writing-nya. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Siap, Pak Arief. Oke, terima kasih. Dari teman-teman, kalau tidak ada mungkin nanti bisa japri kalau ada pertanyaan atau langsung WA di grup anggota ya. Nanti biar bisa didiskusikan bersama. Yang jelas untuk topik tadi pengerjaannya adalah dengan menyetorkan
draft intro ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung aja kalau sudah selesai gitu punya draft intro, diajukan langsung ke Pak Yudi. Nanti dari Pak Yudi bersama tim akan menyeleksi dan juga nanti bagi yang terpilih nanti bisa ditindaklanjuti. Ini ada pertanyaan lagi mungkin di chat ya. Coba saya buka dulu. Mumpung sedang membahas systematic review dari sudut pandang reviewer, apakah naskah yang menggunakan bibliometrik masih lakukah? Pak Yudi Iya, mungkin? masih. Oke, Itu ada masih yang laku. sintesis masih pakai bibliometrik mereka ya, Iya. pakai ukuran tertentu begitu. Masih sangat laku, Mbak Imelda. Ya, masih banyak juga di. Ini biar sebenarnya saya kemarin mohon maaf ya, kita vakum hampir 2 bulan ya, sehingga teman-teman Ya. biasanya kan sampai 80, 90, 100 lebih kan ya, mungkin karena vakum kemarin. Jadi mungkin nanti ke depan yang sudah terbuat ini kita paparkan aja di grup gitu ya, biar grup semangat menulis. Dan lagian grup kan sudah dibagi kelompok sebenarnya. Ada Iya. kelompok call, ada kelompok apa kemarin. Nah, Iya. monggo yang kelompok itu jika kolaborasi 3 atau 4 orang juga monggo, nanti kalau misalkan hanya punya kritik satu paragraf aja kirimkan aja. Kalau oke ya kerjakan oleh kelompok itu. Namun apabila ada satu yang inisiasi, kemudian kelompoknya tidak mau mengerjakan, ya Bapak Ibu sendiri aja. Oh Pak ini kritik saya, nanti kirimkan ke teman-teman kita bahas. Kalau oke ya kerjakan. Nanti kita akan bantu sampai dengan selesai. Jadi biar Airit ini banyak yang tulisannya banyak yang publish, kita akan bangga dengan begitu. Ngomong ini pas agak longgar ya kita ya. Mungkin itu Pak Dayat. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman kalau yang sudah punya topik, kritik ya, Nggak intro usah itu nunggu kelompoknya lah. nggak usah nunggu kelompok, bisa langsung share ya di Share gitu aja WA grup boleh. atau Di anggota juga boleh. Japri Pak Yudi juga boleh, Japri saya juga boleh. Nanti saya akan diskusikan dengan pengurus dan tim ya untuk diseleksi nanti yang terbagus yang mana. Seperti itu. Mungkin itu Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak. Mohon nanti materinya di-share di sini Pak Yudi biar bisa di-download teman-teman. Kemudian untuk link sertifikat sebaiknya saya bagikan sekarang aja ya, nggak apa-apa ya. Ini link sertifikat, jadi teman-teman nanti bisa ngisi langsung, insya Allah terkirim ke email inbox. Jika di inbox tidak ada, teman-teman cek di spam. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Dan ini nanti juga akan saya share di WA grupnya Airit. Nah seperti itu. Terima kasih Pak Yudi. Sekarang langsung masuk kepada pembahasan publish or perish ya. Saya izin share dulu. Sebenarnya software ini sudah lama ya, sudah lama dipakai dan sudah banyak yang tahu tentang software ini. Sebentar, kita istirahat bentar ya, nunggu adzan, ini ada adzan di tempat saya, sebentar. Ya, terima kasih teman-teman. Ini sekedar berbagi saja ya. Jadi publish or perish
Ini untuk mencari 1000 referensi dalam 1 menit, apakah benar-benar bisa? Bisa ya, dalam bentuk metadata nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Perlu diketahui bahwa Publish or Perish sekarang sudah versi ke-8 ya. Jadi Publish or Perish adalah software yang digunakan untuk membangun metadata, menganalisa citasi kutipan, penulis judul, publisher, dan tahunnya juga pada literatur, serta mengakses referensi juga bisa digunakan. Kemudian di dalam dunia penelitian, Publish or Perish juga digunakan sebagai supporting software dalam membangun perpustakaan online, mengakses artikel penelitian maupun menentukan novelty. Kalau menentukan novelty biasanya dia dikombinasi dengan FOSS-Viewer. Kalau teman-teman sudah tahu FOSS-Viewer, pasti sudah biasa dengan yang namanya bibliometrik ya, tadi yang sudah ditanyakan Mbak Imelda. Itu biasanya bisa dianalisa dengan FOSS-Viewer juga. Berikutnya, cara menginstalnya, jadi teman-teman itu buka URL-nya, nanti akan saya praktekkan ya di sini. Jadi URL-nya kalau teman-teman bisa langsung Google, ketik Publish or Perish gitu, nanti akan dibawa ke harzing.com. Nah, nanti di sini teman-teman download-nya sesuai dengan spek pada laptop teman-teman semua. Kalau teman-teman pakai Windows, maka pilih yang Windows. Kalau pakai yang Apple atau Mac, pakai yang download yang software-nya yang Mac. Kemudian kalau yang pakai Linux, maka pilih download yang Linux. Karena di sini disediakan 3 ya. Karena kalau download software yang untuk Windows tapi laptopnya Mac nggak bisa digunakan. Dan ini sifatnya portable. Portable itu gimana? Kita tidak disyaratkan untuk menginstal di PC, tapi dia ketika diklik itu langsung muncul. Jadi portable. Istilahnya gitu, tidak harus diinstal masuk ke program filenya. Ya, itu. Ini tampilannya Publish or Perish yang ke-8 ya. Nah, di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu. Di sini ada Crossref, Google Scholar, ada Google Scholar Profile, ada PubMed, ada Microsoft Academic, ada Scopus, ada Web of Science. Di sini juga ada keterangannya ya. Kalau yang bintang 1 itu free data sources. Itu free, gratis. Tapi kalau yang bintang 2 seperti Scopus ini ya, sama Microsoft Academic, teman-teman biasanya disyaratkan. Nanti kalau di Scopus untuk akses artikel-artikel yang ada di Scopus, yang untuk akses metadatanya itu disyaratkan teman-teman harus memasukkan API key-nya ya. API key-nya nanti ada caranya gimana. Tapi kalau khusus Web of Science itu teman-teman harus berlangganan via pribadi atau via institusi. Kalau tidak berlangganan, maka kita tidak bisa mengakses metadata artikel pada Web of Science. Seperti itu. Kemudian, biasanya kita klik ya, dipilih salah satu di sini. Kita pilih, misalnya pilih Google Scholar gitu ya. Nah, nanti teman-teman ketikkan judul yang mau dicari di title words, kemudian tahunnya. Ini tahun misalnya 2017 sampai 00 itu maksudnya adalah tahun sekarang ya. Kemudian diklik search, maka nanti akan muncul metadata banyak di sini. Bahkan bisa ribuan ya. Bergantung dari akses internet biasanya. Kemudian nanti kalau jumlahnya berlebihan, maka otomatis dari Publish or Perish ini men-stop sendiri karena sudah banyak, sudah ratusan artikel biasanya gitu ya. Tapi artikel ini tidak bisa langsung di-download teman-teman. Ini masih berupa metadata ya. Nanti harus mengklik, double klik pada ini akan dibawa ke URL aslinya. Nah, di sini ini ya tampilannya yang seperti tadi ini kalau pakai Google Scholar maka di sini ada GS. Kalau Scopus nanti di sini Scopus ya atas sini. Nah, kalau untuk mengakses di Scopus sama ya. Kalau tampilannya sudah sama gini, nanti title words-nya diketik juga, kemudian tahunnya kita masukkan, nanti kita praktekkan bersama biar lebih jelas. Kemudian, nah di sini kita diminta API key ya. Jadi kita syaratnya untuk mengakses ini teman-teman harus sudah punya akun Elsevier atau kalau teman-teman sudah pakai Mendeley pasti punya itu. Ya, nanti akan dibawa ke sini, go to the Elsevier developer website. Nanti di situ akan disediakan pilihan seperti ini. Kita klik I want an API key, kemudian habis itu kita akan dikasih
Nah, kita copy paste di sini baru akan bisa mengakses. Nah, itu kalau kita mengakses Scopus ya. Tapi kalau Google Scholar tadi yang lain yang bintang 1 nggak pakai seperti itu. Hanya bintang apa namanya? Bintang 2 itu yang pakai. Kemudian bintang 3 kita nggak bisa mengakses kalau tidak berlangganan. Oke, ini hasil pencarian Scopus. Nah, kalau dulu di Publish or Perish versi ke-7 sebelum diupdate dan sebelum Scopus berbenah, itu ketika kita klik 2 kali di sini, itu biasanya langsung dibawa ke artikelnya. Tapi sekarang ternyata tidak bisa. Saya sudah coba kemarin, ternyata tidak bisa. Kita nanti akan dibawa seperti ini, Bapak Ibu. Judul ini ya kita klik 2 kali misalnya akan dibawa seperti ini munculnya. Nah, kita nanti harus mengcopy paste yang ini untuk dibawa ke sumbernya, ke source aslinya. Jadi ini kita copy paste di URL ya. Kemudian nanti kita copy juga doi-nya kalau memang aksesnya close biasanya ya. Kita copy doi-nya yang akan kita paste juga di URL, nanti kita akan dibawa ke artikel aslinya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya, ini tampilannya ya. Jadi habis ini kita akan praktek bersama biar lebih jelas. Mungkin ini secara singkat lewat PowerPoint-nya. Oke, saya akan coba praktekkan. Mungkin ada pertanyaan dulu. Oke. Kita akan praktekkan, saya akan buka di sini. Kita buka Publish or Perish ya di sini. Ini sudah terinstall ya, portable teman-teman. Nah, ketika teman-teman kepingin nyari referensi, yang paling banyak ya Google Scholar ini pasti gratis. Kita coba, kita klik Google Scholar, kemudian kita klik judul yang mau kita cari. Misalnya saja di sini saya ketik online learning ya. Slide-nya belum berubah. Oh, slide-nya belum dirubah, belum berubah. Iya. Oke, Iya. sebentar, saya keluar dulu. Oh ya, share-nya harus screen, mohon maaf. Apakah sudah tampil Bapak Ibu di layar? Sudah. Oke. Mulai dari awal Pak Dayat. Mulai dari awal. Mulai dari awal ya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah download, biasanya gini. Saya coba sekalian ya praktek download ya. Biar teman-teman nanti bisa praktek. Bapak Ibu ke Google, ketik Publish or Perish ya. Di sini. Kemudian ini aja diklik. Pak Dayat jangan cepat-cepat ya. Oke. Tenang, ada rekamannya Ibu. Nanti di-share di YouTube. Oke. Jadi kalau belum bisa mengikuti nanti tenang. Insya Allah minggu depan ya, kalau tidak ada halangan akan kami upload di YouTube. Nah, di sini ya. Download installation karena laptop saya kan pakai ini ya, pakai apa namanya Windows ya. Kita klik yang di sini, nanti akan dibuka di sini Windows-nya. Nah, di sini ya, kita klik ini untuk download softwarenya ya. Jadi Publish or Perish ini untuk yang Windows. Kalau yang teman-teman yang Mac di bawahnya. Oh, yang tadi, yang sebelum ini ya, di bawahnya ada pilihannya. Ya, jadi ini kita klik, maka akan terdownload softwarenya. Oke, ya, saya download. Oke, setelah terdownload, kita ke folder tempat downloadnya. Wow, folder saya banyak ini ya, itu. Oke, downloadnya di programs. Nah, ini bentuknya POP. Ya, nanti kalau di setup itu langsung muncul kok. Ya, tapi ini sudah terbuka. Ini nanti dia saja ya. Yes. Kemudian nanti langsung terinstall. Ikuti prosesnya, agree gitu biasanya. Nah, nanti setelah terinstall itu Bapak Ibu biasanya ke program dulu, tak tutup dulu ya, biar dari nol. Nah, akan muncul nanti Publish or Perish. Nah, seperti ini. Ini saya klik, maka dia muncul. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan awal Publish or Perish. Nah,
kita pilih aja yang mana. Kita mau data Scopus atau data Crossref atau data artikel yang terindeks di mana gitu ya. Nah, sementara awal dulu kita pakai Yang Google paling Scholar. enak yang mana itu Pak Dayat? Paling enak sebenarnya Web of Science. Karena kalau Web Oh. of Science itu artikelnya pasti bermutu, tapi ini nggak bisa saya akses karena saya nggak berlangganan. Jadi kalau Web of Science itu harus berlangganan kitanya atau institusi kita yang berlangganan dengan Web of Science. Yang bayar tiap tahun berapa M itu ya, saya lupa. Tuh. Kalau Scopus nanti bisa, nanti akan mungkin ada yang mau praktek nanti boleh ya. Yang ini karena saya sudah masukkan EPIK jadi Scopus ini bisa. Tapi sementara saya praktekkan Google Scholar dulu nanti baru Scopus. Oke. Di sini Bapak Ibu tidak usah ngisi penuh. Langsung aja ke title words-nya. Misalnya kita nyari artikel yang berhubungan dengan online learning gitu ya. Tahunnya misalnya 2020 misalnya sampai 2022. Jadi 0 ini adalah masuknya sekarang ya. Kemudian kita klik search. Nah, kita tunggu. Ya, ini ada 1000 result. Nah, kecepatan ini bergantung dengan koneksi internet kita. Jadi dia akan cepat banget atau enggak bergantung dengan kecepatan internet kita. Kita tunggu dulu. Nah, ini biasanya enggak sampai 1 menit kalau 20 Mbps gitu enggak sampai. Tapi kalau yang 1 Mbps ya nunggu agak lama gitu ya. Kalau 10 atau 20 Mbps enggak sampai 1 menit biasanya sudah ada metadata 1000 ini ya. Ini kita tunggu sampai selesai boleh, tidak sampai selesai juga boleh. Jadi kalau tidak sampai selesai misalnya 200 kita cancel gitu udah muncul. Ya. Saya tutup dulu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya, ini adalah metadata ya. Ini masih belum berupa artikel ya Bapak Ibu. Ini adalah metadata. Kalau dalam bahasa Mendeley namanya RIS. Kita bisa kutip, tapi kita nggak punya filenya, nah itu RIS. Mirip ya. Metadata ada 1000 ya. Jadi di sini maksimum bisa kita atur berapa. Ini kita atur maksimum 1000 ya. Kalau mau download gimana caranya? Nah, tapi sebelum download kita harus lihat dulu ya. Nah, ini title-nya, judulnya apakah sudah sesuai, kemudian tahunnya berapa, kita tarik di sini. Apakah kalau dia publisher terkenal ya ini biasanya dia itu ada yang close access, ada yang open access. Thailand Francis, Springer, Elsevier itu biasanya Sage itu kan kalau close access dia memang nggak bisa diakses Bapak Ibu. Biasanya kita kan pakai Sci-Hub ya, Sci-Hub atau LibGen gitu. Tapi ada yang memang nggak bisa, walaupun kita sudah pakai Sci-Hub atau LibGen biasanya adalah artikel terbitan 2022 ini yang terbaru, itu pasti belum bisa diakses. Kecuali bagi yang berlangganan, seperti itu. Nah, ini misalnya saya kasih contoh ya, ini artikel nih. Ini kita klik 2 kali, biar kita langsung akses ke URL asli. Ya. Nah, ini Erik ya, di sini. Di sini kebetulan PDF-nya sudah disediakan, kita bisa langsung download. Nah, seperti itu. Ini open access ya. Coba kalau yang Taylor and Francis tadi, Pak. Ya, kita coba ya. Di atas ini apakah dia open access atau tidak. Oke. Ternyata dia close access ya, karena di sini ada get access. Maka kita bisa copy paste doi-nya ya. Ini bisa di LibGen atau bisa di Sci-Hub. Teman-teman insya Allah sudah tahu semua ya. Iya. Insya Allah. Sudah rahasia umum ya. Oke. Jadi tidak perlu saya praktekkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini sudah tersedia di Publish Paris ada 1000 ya. Nggak sampai 1 menit tadi ya. Sudah ada 1000. Tinggal menyesuaikan apakah judul-judul ini sesuai dengan artikel Bapak Ibu. Tapi perlu dicek juga. Ini ditarik ke sini biar lebih. Nah, biasanya kalau yang tidak ada PDF, ini close access Bapak Ibu biasanya. Ya. Tuh, sini. Jadi kalau ada PDF-nya ini insya Allah bisa di-download. Tapi kalau yang nggak ada PDF-nya, dicek aja. Kadang di sini nggak ada PDF, tapi ternyata di sana lagi open access. Biasanya itu bulan Januari, Februari awal tuh biasanya rata-rata banyak yang open access. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau pakai Google Scholar. Kemudian berikutnya, ini saya hapus dulu ya.
Kita coba pakai yang Scopus. Nah, ini yang seru yang ditunggu-tunggu karena kata Pak Yudi kalau kepengen tembus Scopus ya artikel referensinya kalau bisa ya terindeks Scopus gitu kan. Nah, kebetulan di sini saya sudah memasukkan API key-nya sehingga saya tinggal langsung ngetik ya. Sama misalnya online learning ya. Online learning misalnya. Oh, mohon maaf Mas Yudi, untuk kita hapus tadi di bagian mana ya? Ini klik kanan aja bisa. Oh, Kemudian klik delete, kanan. delete atau juga Delete, bisa siap, oke. clear all ini nggak bisa. Jadi ini klik kanan, kemudian delete. Nah ini Oke. hapus. Kita pilih lagi, hapus misalnya. Kemudian kita dari online learning misalnya. Kemudian kita tentukan tahunnya 2018 lah biar agak banyak dikit ya. Karena kalau Scopus itu tidak sebanyak Google Scholar Bapak Ibu. Jadi mungkin 5 tahun terakhir boleh ya. Oke, kita search dulu. Di sini ada 200 result. Ya, jadi ada 200 bukan artikel ya, referensi. Bisa jadi ada yang buku nanti ya. Itu yang terindeks Scopus yang berhubungan dengan online learning. Bapak Ibu. Kita tunggu dulu. Kalau mau masuk ke Scopus harus ada masukkan apa nomor apa dia? Iya, API-nya. Betul. API-nya. Berarti kita ke sana ya, ke API dulu. Iya. Nanti mungkin ada yang mau praktekin di sini, saya bantu boleh. Satu orang aja nggak apa-apa. Ya teman-teman tahu gitu. Kalau ada yang mau, boleh. Nah ini sudah kelihatan ya teman-teman. Jadi ada konferensi, artikel. Jadi di sini tipenya itu ada artikel, kadang ada buku juga, konferensi gitu ya. Jadi tipenya di sini, tipe filenya bisa teman-teman. PDF enggaknya Pak Dayat? Tadi apanya yang menarik ya? Ya ini ditarik aja. Tapi biasanya kalau Scopus itu rata-rata tidak ditayangkan di sini, Bu. Karena rata-rata dia close access. Rata-rata ya. Kalau kita nggak berlangganan rata-rata close access. Oleh sebab itu, kita klik 2 kali dulu. Nah, nanti tayangannya seperti ini. Nah, ini kita bingung belum. Kok nggak bisa ngakses gimana? Nah, kita copy yang di sini Bapak Ibu. Yang paling bawah ini. Yang paling bawah hanya sampai sini aja ya, tanda kutip, tanda kutip. Kalau dulu sekali klik itu langsung di bawah, sekarang enggak. Sekarang beda karena Scopus memperbaiki firewall-nya. Jadi kita nggak bisa ngakses langsung gitu ya. Kemudian kita paste misalnya, kita paste di sini. Nah, kita akan dibawa ke link artikel, tapi dia biasanya close access, ada yang open access. Nah, seperti ini. Nah, di sini kebetulan ada tulisannya open access ya. Itu nanti kita bisa ke website resminya untuk download ini. Tapi kalau ribet ya, ya kita copy aja doi-nya. Nah, kita ke Sci-Hub atau ke LibGen, di copy, di paste, akan bisa diakses. Gitu. Oke. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini langsung muncul banyak sekali. Nah, 200 ini terlalu banyak. Jadi kalau artikel Scopus mungkin 25, 35 itu sudah oke, terbit di Scopus. Nggak usah sampai 200 gitu. Mas Dayat, tadi saya nggak bisa ya, maksudnya minta API key ini kan? Iya. Mas Arif sudah punya akun Elsevier atau Mendeley? Saya punya Mendeley. Kalau ya Elsevier berarti nggak bisa. Go to Elsevier developers kan, kita klik. Iya. Ini aja Mas Arif bisa nggak share screen? Ini saya stop share dulu. Oke, biar nanti teman-teman biar juga bisa ini ya, bisa mengikuti share screen-nya Mas Arif. Saya nggak bisa screen, soalnya pakai HP saya di laptop. Oke, itu go to. Oke, berarti go to ya. Diklik aja. Itu nanti kita akan dibawa ke sini Bapak Ibu. Jadi ke mana tadi? Elsevier Developer Portal. Nah, di sini kita klik I want an API key ya di sini. Ketika kita klik, belum share screen saya ya. Sebentar. Belum. Belum.
Lupa kalau tadi sudah saya tutup. Share screen. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya bingung, nah ini aja langsung http dev.elsevier.com. Nah, teman-teman langsung klik I want an FG ya. Di sini kita akan dibawa disuruh masuk dulu ke akun kita ya. Masih ingat kan emailnya Mendeley? Nah, itu aja paling gampang. Kalau Bapak Ibu punya Mendeley ini. Jadi kita harus sign in dulu. Nah, di sini kita misalnya masuk di sini emailnya apa gitu ya. Kemudian password dimasukkan, baru nanti sign in. Biasanya nanti baru bisa. Ini soalnya kalau ini saya klik Mendeley saya berubah Bapak Ibu. Jadi saya nggak bisa. Mungkin ada teman-teman yang pengen nyoba, boleh. Setelah sign in baru keluar nomor AP-nya. Iya, nanti akan dibawa, nanti ngisi apa? Bukan ngisi. Klik apa ya? Di situ kotak gitu loh. Kotak I agree biasa seperti I agree gitu. Nah, nanti baru dapat biasanya. Itu. Mungkin kalau ada yang mau nyoba, saya bisa bantu. Kalau nggak apa-apa. Nanti akan saya share video tutorialnya di YouTube saya. Boleh. Ya, Saya Pak diarahkan ke email institution, Mas Hidayat. Oke. Institution email. Kayaknya nggak bisa saya nih. Oke, nggak apa-apa. Nanti Ya, saya akan siap. coba buatkan Video khusus. tutorialnya Pak Nur Hidayat. Oh iya, Siap. khusus Airit akan saya buatkan tutorialnya nanti ya di channel YouTube saya di zona publikasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini karena sudah pukul 3:30 kurang dikit. Nah, ini ya. Yang penting ini sudah sebenarnya ini metadata ya, teman-teman. Ini kalau pengen nyari novelty lewat sini bisa sebenarnya. Ini nanti klik kanan, kemudian di save as result, kita pakai yang list, baru kita nanti pakai Force Viewer. Kalau teman-teman sudah paham atau sudah mengenal dengan Force Viewer, nanti kita bisa pakai itu untuk nyari novelty. Walaupun novelty-nya ya harus tetap baca artikel lagi, seperti yang Pak Yudi jelaskan tadi ya. Menganalisa, kemudian dibaca lagi, dicari kritiknya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Mungkin ada teman-teman yang tanya, silakan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Iya, Pak, saya udah install Paris dan Publish or Paris-nya. Terus tadi saya coba search, tapi kok nggak 1 menit ya, Pak? Hampir 10 menit baru. Ini apa karena koneksi ya, Pak? Betul. Jadi itu bergantung dari koneksi. Mbaknya pakai internet yang berapa Mbps? Nah, seperti itu pertanyaannya nanti gitu. Wifi perumahan ya, Pak, jadi Nah, tapi kalau Wi-Fi rata-rata cepat, Mbak. Selama Mbaknya atau pengguna dari Wi-Fi itu misalnya nggak ada yang melihat YouTube, video, atau apa yang aksesnya memperlambat. Itu sih. Oke. Tapi sejauh ini udah semua sih, Pak. Oke. Jadi hanya tadi waktunya nggak secepat punyanya Pak Nur Hidayat Iya, gitu. betul. Jadi memang kecepatan internet itu berpengaruh terhadap searching-nya itu. Apalagi kalau mendung, walaupun kecepatan internetnya tinggi, tapi kalau mendung biasanya prosesnya agak lama karena itu mempengaruhi sinyal internet juga. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Mbak Sylvia. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Tidak ada kayaknya. Tidak ada? Oke, kayaknya tidak ada, sudah cukup ya mungkin. Ada Mas, sebelum tutup. Silakan Mas Arif. Oke, ini saya ingin melihat apa tadi untuk yang barusan lewat yang terakhir tadi. Apa sih namanya? Untuk lihat sitasi ya namanya apa? Melihat sitasi, melihat bukan. Artikelnya, melihat artikelnya. Apa sih istilahnya nih? Novelty-nya ya, novelty. Iya. Bagaimana tadi, Mas? Oh, itu masih belum, Mbak. Itu nanti butuh software lagi namanya Force Viewer. Butuh software. Oke. Ya, jadi biasanya dikombinasi antara Publish or Paris dengan Force Viewer, kemudian setelah itu nemu udah kelihatan jaring-jaringnya yang biasanya dipakai teman-teman. Nah, itu baru nanti bisa menganalisa mana topik-topik yang kayaknya masih besar peluang novelty-nya seperti itu.
Siap. Oh iya, permintaan terakhir, saya ingin bergabung di IRIT, Mas. Oh iya, nanti Mungkin bisa di grup dulu gitu kan. bisa menghubungi Mbak Nanda. Nomornya akan saya japri ya di sini ya. Di sini tadi sudah saya share nomornya Mbak Nanda. Masnya nanti bisa WA Mbak Nanda, oke? Saya paste dulu. Oke. Siap. Bagi teman-teman yang nanti bermasalah dengan sertifikat, bisa menghubungi saya langsung via WA juga. Boleh. WA saya ini. Nah, yang bawah itu WA saya. Oke, mungkin ada lagi? Sudah cukup? Cukup ya? Terima kasih banyak teman-teman semuanya atas perhatiannya. Insya Allah bulan depan kita siap dengan topik-topik dari Pak Yudi ya. Jadi kita masih di mute Pak Yudi. Yang 3 tadi nanti kita kembangkan sampai selesai dengan teman-teman IRIT ya. Siapa tahu ada topik di luar 3 tadi juga boleh. Jadi kita pas pertemuan bulanan itu selain kita materi ada juga apa yang dikerjakan teman-teman sampai selesai gitu ya. Iya. Udah. Oke. Jadi teman-teman mohon untuk ditindaklanjuti tadi ya. Topik gratis loh Bapak Ibu. Itu enggak semua seminar atau workshop itu memberikan topik gratis ya. Itu sudah novelty, udah banyak tadi, udah novelty-nya udah jelas, kontribusinya jelas, tinggal melanjutkan saja ke penulisan. Jadi silakan Bapak Ibu menindaklanjuti tadi yang sudah diberikan Pak Yudi. Ketika sudah selesai bisa dikirim langsung ke WA Group atau langsung japri ke saya atau Pak Yudi boleh. Nah itu nanti biar kita seleksi. Atau bisa jadi kalau satu-satu nanti bisa ada 2 orang, kalau sesuai kita gabungin nggak apa-apa. Seperti itu ya. Sehingga kita tiap bulannya ada progres untuk penulisan artikel. Harapannya ke depan kita semua bisa publish artikel di Scopus. Seperti itu. Amin. Atau kalau tidak ada kelompok ya boleh individu Pak Dayat ya. Oh iya, siap. Dari teman-teman ini ada yang presentasi individu, misalkan ingin menguji cobakan atau menyampaikan klaim sama backingnya, baik kuan maupun kual. Kemudian setelah itu kita pandang oke dengan teman-teman, oh oke nih Pak, monggo dikembangkan. Kalau berat ya nanti kita akan bantu dengan tim yang lain. Jadi siapa yang mau gabung? Jadi Bapak Ibu juga sama-sama saling sharing dan mengajak gitu ya. Jadi enak, yang punya topik bisa dibantu dengan teman-temannya. Lebih ringan nantinya. Cukup ada ya? Iya. Terima kasih semuanya. Seperti itu ya. Akan kami tunggu progres untuk bulan depan dan insya Allah bulan depan juga akan ada seminar IRIT juga, series mungkin season keempat ya. Ini masih ketiga ya Bapak Ibu, mohon maaf layarnya kemarin ada kesalahan. Ini masih ketiga, jadi kalau bulan depan mungkin keempat gitu. Kemarin karena ada request Pak Yudi, request bagaimana cara mencari jurnal yang sesuai dengan topik kita gitu. Dijabri oleh salah satu anggota, oke siap insya Allah bulan depan gitu. Nanti masuk literature review juga Pak, kan belum ya literature review ya? Iya betul. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga mohon izin silakan, Pak Dayat, saya mau bertanya sama Pak Yudi. Silakan. Pak Yudi, kebetulan saya ini baru lulus S2 Pak. Sekarang saya jadi dosen di salah satu perguruan swasta di Karawang. Kemudian iya, saya di sini senang sekali bisa bergabung dengan IRIT karena saya juga dapat dari dosen saya bisa mengikuti seminar di IRIT. Saya masih kesulitan Pak dalam menentukan beberapa critical review atau menulis mengenai novelty seperti itu Pak. Lalu apa langkah yang bisa saya lakukan sebagai dosen baru gitu Pak, agar saya cepat menyesuaikan biar bisa bergabung menjadi penulis di jurnal Scopus ini Pak. Ya Mbak Sylvia apa Bu Sylvia ini ya? Mbak Sylvia Pak. Mbak Sylvia, jadi apa Mbak Sylvia ini jam terbang aja Mbak. Saya mulai 2012 lulus S3 itu belum bisa nulis Mbak. Jadi tulisan saya terbit itu gara-gara Prof. Ali ya, Prof. Ali Saukah, pembimbing saya yang mitra Bestari di Cakrawala. Setelah itu saya ngirimkan juga di reject 2012 sampai dengan 2018, 13 sampai 18. Itu di rejecti masuk ke Predator Journal. Memang hanya daya baca, itu saya mulai 2013 9 jam satu hari itu rata-rata ya, 8 jam 9 jam baca. Dengan banyak baca itu akhirnya kita punya ide-ide yang ada di capital kita.
di thought kita gitu ya. Nanti kalau itu muncul untuk ada bacaan itu kok gini ya, menurut itu begini. Nah, kritik akan muncul setelah jam terbang kita tinggi, Pak. Jadi jangan berhenti baca gitu aja. Itu aja pesannya, harus kuat baca bagaimana orang lain memilih topik itu, alasan apa yang dia pakai, kritiknya seperti apa, kita harus kuasai. Kalau itu sudah menguasai, nanti kita akan mampu mengkritik. Kalau kita belum tahu, critical perspektif orang, para penulis itu belum paham, maka kita nggak bisa ngeritik ya. Jadi kita logika, kita renungkan sambil nyuci piring, sambil jalan-jalan. Itu saya selalu merenungkan gitu. Akhirnya sekarang sudah mulai punya tumbuh ya, critical perspektif. Ya, itu aja memang dari jam baca. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi. Terima kasih Pak Dayat. Oh ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih semuanya. Insya Allah akan jumpa lagi di bulan depan di 9 series berikutnya dan juga bersama Pak Yudi dan saya atau mungkin dengan pengurus yang lain yang bisa sharing bersama. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.